Matrix ini itu sering terlewat oleh seller. Jadi seller banyaknya mikirnya adalah ROAS, iklan, dapat omset berapa, tapi Matrix ini banyak teman-teman seller yang terlewat. Ya, gitu. Kita bahas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Matrix yang terlewat itu apa? Yang saya maksud di sini adalah repeat order. Jadi repeat order ini saya lihat banyak seller yang oversight alias nggak memperhatikan ini. Saya pribadi memang tidak memperhatikan karena saya pemburu tren, saya nggak peduli soal repeat order. Kayak contoh saya jual bendera misalnya, saya nggak berharap dia beli bendera ini bulan depan beli lagi, enggak, karena momentumnya cuma 1 bulan. Jadi saya pribadi sih nggak begitu melihat, cuman pada seller secara umumnya kan tidak memburu tren ya. Itu repeat order teman-teman kudu lihat, kudu cek. Nah cara ceknya gimana? Gampang banget. Ini contohnya ya, teman-teman masuk ke performa toko, lalu ada penjualan, nih klik komposisi penjualan. Komposisi penjualan lalu cek 30 hari sebelumnya. Dari saya ini ini pembeli saat ini. Pembeli saat ini adalah repeat order. Itu saya nol, alias nggak ada yang repeat order. Saya nggak peduli, karena saya ya balik lagi karena saya pemburu tren nggak peduli. Ini toko-toko saya yang lain ini nol juga. Jadi cara ceknya tadi ya, diulang performa toko, penjualan, komposisi penjualan, lalu pilih periode datanya 30 hari terakhir, lalu cek di bawahnya ini berapa. Jadi ini nol ini atau ya katakanlah ada angkanya. Ini tuh artinya pembeli yang beli lagi, dia setahun ke belakang pernah beli, terus beli lagi dalam 30 hari terakhir. Tapi ini di sini nggak ada. Loh kok hilang ya? Eh, Aduh, saya jadi takut salah karena biasanya ada si tanda tanyanya ya. Harusnya ada. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Sepengetahuan saya, seingat saya, pembeli saat ini adalah repeat order di matriksnya Shopee itu adalah ya orang yang beli lagi 30 hari terakhir atau di periode tertentu dan dia udah pernah beli setahun sebelumnya. Itu disebutnya adalah repeat order. Contoh, misalkan saya pernah beli produk Anda di Januari, terus saya beli kemarin, itu saya hitungannya repeat order. Tapi saya pernah beli produk Anda 3 tahun lalu, saya beli kemarin, itu nggak kehitung repeat order karena udah lebih dari setahun. Itu seingat saya definisinya seperti itu. Mohon dikoreksi ya, karena biasanya ada tanda tanyanya ya. Pembeli, pembeli. Oke, mudah-mudahan nggak ngaco ya, mudah-mudahan tidak sesat. Jadi itu cara ngeceknya. Dan buat saya nggak peduli repeat order buat pemburu tren. Saya juga yang ngapain mikirin itu sih ya. Buat saya sih ya, ya memang gitu. Dan ini toko saya nol nol dengan omset yang ya kecil dalam tanda kutip. Bagi saya sih lumayan, bagi teman-teman mungkin kecil, tapi ya relatif lah, besar atau kecil relatif. Oke, nah itu cara ceknya. Lalu terus pentingnya apa? Ini saya kasih tahu clear yes ya. Clear yes artinya ini fix teman-teman mungkin nggak bisa menyangkal. Makin besar, makin baik. Makin besar repeat order, makin baik. Pasti, bisnis apapun. Mau bisnis Shopee, TikTok, mau jualan software, apa, makin besar repeat order, makin baik. Kalau teman-teman, saya rasa teman-teman tidak bisa menyangkal itu. Lalu yang kedua, kalau nol artinya produknya buruk. Kecuali tadi kalau teman-teman main tren, contoh ya tadi saya jualan bendera, saya nggak ngarep, alias nyaris nggak mungkin jualan bendera hari ini terus beli besoknya atau bulan depannya. Mungkin tahun depan dan itu udah lewat masa setahun tadi, ya nggak? Jadi nol kalau teman-teman cek dan teman-teman repeat ordernya lah nol, berarti ada yang salah alias teman-teman buruk. Itu clear guess. Lalu yang bagus berapa? Kalau itu buruk, yang bagus berapa? Nah, sepenglihatan saya, rata-rata seller yang besar ya, yang omsetnya ya ratusan juta lah per bulannya itu ratusan juta ke atas. Kalau fashion tuh di 10 persenan bahkan lebih. Tapi ya kalau feeling saya lihat tuh 10 persenan karena saya udah banyak lihat seller center teman-teman. Itu aja sih, bukan bukan fix ini 10% enggak, karena saya lihat banyak 1 2 3 4 5 6 terus kebentuk di feeling saya oh 10% kalau fashion itu yang omsetnya besar. Terus kalau produk solusi itu di sekitar 30%, bahkan ada yang 50%, ada yang 60%. Makanan juga sekitar segituan. Itu rata-rata yang saya lihat dan omsetnya itu besar. Jadi bilang bagus atau enggak, ya walau alam ya itu bagus atau enggak. Cuma itu yang saya lihat rata-rata segituan dan yang segituan omsetnya besar. Yang paling benar tuh, yang bagus tuh bukan lihat tadi 10% atau 30%, tapi yang paling benar adalah lihat data sendiri. Tumbuh atau tidak. Cek bulan Juni berapa persen. Kalau bulan Juli lebih, artinya yang bagus itu, kalau misalkan Juni itu 1% misalkan, berarti yang bagus adalah lebih dari 1%. Sesederhana itu. Jadi nggak usah pusing tadi saya bilang 10%, 30%, tapi lihat data sendiri. Lihat data sendiri, kalau lebih baik daripada sebelumnya, artinya itu angka yang bagus, alias tumbuh. Oke? Nggak perlu risau, lihat data sendiri. Lalu cara ningkatinnya gimana? Jadi repeat order itu kan
Ya teman-teman coba bercermin aja ke diri sendiri, melakukan repeat order itu karena apa, coba aja bercermin. Pada umumnya dari kualitas ya, ini bukan artinya kualitasnya harus prima, harus super premium, enggak, tapi ekspektasi dapat. Jadi misalkan kalau saya beli barang murah, ekspektasi saya dapat, ya kualitasnya sesuai, artinya puas. Ini bukan berarti bintang 5 ya, belum tentu. Orang ngasih bintang 5 tapi nggak puas ya nggak repeat order. Jadi intinya adalah orang mau repeat order itu karena puas sama produk Anda, sama servis Anda, apapun itu. Nah, caranya tinggal chat aja customer-nya. Chat, ya ini saya nggak praktek ya, udah lama saya mempraktekkan ini, nggak tahu sekarang masih relevan atau nggak, karena orang udah balas, orang jarang yang ngebales chat Shopee di luar hubungan jual beli ya. Tapi cobain aja, cobain chat Shopee, tanyain kepuasannya ya, chat tanya survei aja. Nanti ketemu puas atau tidak puas, dan paling utama adalah tanyainnya mau beli lagi jika titik titik titik. Nah, itu kumpulin tuh wawancara kualitatifnya, kumpulin, teman-teman langsung diskusi aja sama ChatGPT, sama Gemini atau apa, sehingga keluar strategi baru supaya meningkatkan repeat order. Dan pasti beda-beda, tiap seller pasti beda, tiap kategori itu pasti beda. Jadi intinya adalah chat customer Anda, survei, puas atau tidak, terus tanya, mau beli lagi jika titik titik titik. Mau beli lagi atau enggak, atau beli lagi jika titik titik. Jawabannya pasti macam-macam. Ada jika butuh, terus misalkan jika anak sudah naik kelas lagi atau apa, pasti beda-beda, dan itu silakan jadikan obat, jadikan untuk strategi Anda. Tapi ada beberapa teknis yang saya lihat untuk meningkatkan repeat order, ada peluang walaupun nggak besar juga. Pertama, nama toko di judul. Jadi kalau orang khususnya Shopee ya, misalkan udah beli produk sesuatu nih, terus dia suka. Sekarang tuh nyari nama toko itu susah keluar produk kita. Tapi ya sekarang ada iklan baru namanya iklan Toko Plus ya. Mungkin itu untuk mensolusikan yang tadi ya. Cuman intinya pada umumnya nama toko judul, orang search nama toko kita, perlu kita nggak muncul kecuali kita ada iklan toko. Sehingga orang susah menemukan toko kita, sehingga tidak terjadi repeat order. Yang kedua, brand identity. Misalkan ada logonya, ada ciri khasnya, itu yang membuat orang jadi ingat sehingga dia mudah untuk melakukan repeat order. Jadi teknis di sini adalah orang yang udah mau repeat order tapi nggak nemu caranya. Padahal gampang ya lihat keranjang, tapi kan nggak semua orang udah seperti itu. Lalu yang terakhir, packaging. Packaging juga bisa menolong walaupun tidak terlalu besar. Tapi ya ini pengalaman saya aja lah, saya tidak bisa menguraikan lebih panjang karena nggak ada datanya juga. Tapi itu aja lah intinya video ini. Jangan lupa subscribe. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.